Teman yang sejati gitu loh, jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri, itu dirangkul gitu loh Pak. Pak Amin Rais dulu dan Mas Roy Suryo, itulah teman sejati Pak Prabowo Subianto. Bukan para penjilat-penjilat kermul yang justru kermul ini si pengkhianat. Ini akan rusuh Pak, serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa apa-apa, rusuh Pak. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Nggak berkelahi, ayo kita adu biar dia berkelahi. Indonesia bener-bener lagi mau diadu domba. Ya jadi belakangan tuh gue baru dapat kabar nih, nggak tahu bener atau enggak ya, kalau Indonesia tuh lagi mau diadu domba antar ras, antar agama kayak gitu loh. Ya jadi ada beberapa info kalau ada beberapa titik-titik di jalanan dan di tol, kalau ada orang-orang disebar untuk ngeprovokasi dengan neriak-neriakin orang Cina, kayak Cina. Sampai-sampai ada salah satu orang tua kenalannya gue itu diteriakin Cina sama orang itu, tujuannya apa coba? Dan ini bener-bener udah ngerambat ke area-area di luar dari Jakarta kayak BSD, Tangerang, Bintaro, Gading Serpong dan lain-lain lah ya. Dan parahnya lagi katanya pelakunya tuh bukan warga biasa tapi oknum yang nyamar jadi warga. Nah udah tahu tuh tujuannya apa kan? Ini jujur gue nggak tahu ya fungsinya tuh buat pengalihan isu atau apa, tapi yang jelas ini Indonesia lagi sakit banget. Ingat ya, Cina lah, Jawa lah, Batak lah, apapun itu ras, semuanya itu satu Indonesia. Jadi jangan sampai kita tuh keprovokasi sama orang-orang jahat di luar sana. Jangan sampai kejadian 98 jadinya keulang lagi. Ya udah, stay safe semuanya. Ya jejak ya, jejak. Penjarahan di toko-toko Cina sudah terjadi. Kalian kenapa gampang banget terprovokasi? Jangan gampang terprovokasi teman-teman. Mereka nggak tahu apa-apa. Astaga, ini menimbulkan masalah baru lagi. Ada yang memanfaatkan, ada yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Jangan menjara toko-toko Cindo lagi guys, tolonglah. Kita bersatu, ya salah DPR bukan rakyat. Tolong jangan mau diprovokasi. Teman-teman, kita hari ini tuh lagi diadu domba. Jangan sampai mau kita diadu domba teman-teman. Jangan sampai kita dipecah belah lagi. Jangan sampai kejadian tahun 98 tulang lagi. Teman-teman, kita satu perjuangan. Gua juga satu perjuangan sama kalian teman-teman. Ya, walaupun mata gua sipit, walaupun kulit gua agak putih, gua orang Indonesia teman-teman. Dan gua selalu menyuarakan, gua di pihak kalian teman-teman. Kita etnis Tionghoa ada di pihak kalian. Jangan mau kita diadu domba lagi teman-teman. Dan buzzer-buzzer pun sekarang sudah mulai menyuarakan hal itu. Mulai membakar lagi kepada etnis Tionghoa. Kenapa? Karena itu yang paling gampang untuk dibenci. Jangan sampai kemarahan kita ini beralih, teman-teman. Ya, jangan sampai hal yang buruk kembali lagi, sejarah yang tidak ingin kita ulang kembali lagi, teman-teman. Tolong share video ini, sebarkan awareness, teman-teman, bahwa kita itu satu tanah air, satu bangsa, kita satu Indonesia, teman-teman. Terima kasih banyak. Mengenai tentang datangnya Rismon Sianipar dan orang-orang yang sekarang sedang dipolisikan oleh Bapak Jokowi, ya saya kira seharusnya ini apa ya, istilahnya mereka kan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, muntang-manting istilahnya itu di media sosial bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu, Bapak Jokowi skripsinya palsu. Bapak Jokowi sabar. Nah ketika Bapak Jokowi melaporkan, mereka kepanasan. Mereka apa namanya, flying victim, katanya ini kriminalisasi. Kriminalisasi gimana? Anda menuduh Bapak Jokowi yang terhormat, yang 20 tahun menjabat sebagai pejabat, bahkan 22 tahun, kemudian dituduh ijazahnya palsu, sedangkan ini negara hukum, ada pasal tentang penyemaran nama baik, penyebaran berita bohong, kemudian dilaporkan oleh Bapak Jokowi, kemudian Anda bilang ini adalah kriminalisasi. Kriminalisasi itu orang yang tidak melakukan tindakan kriminal, kemudian dikriminalkan, itu namanya kriminalisasi. Orang yang tidak atau tidak sebagai pengedar narkoba,
kemudian ditaruh narkoba di mobilnya atau di rumahnya, kemudian dituduh sebagai pengedar narkoba, itu namanya kriminalisasi. Tetapi orang yang jelas ada jejak digitalnya, dia mengatakan Bapak Jokowi ijazahnya palsu, sudah diberikan klarifikasi dari UGM bahwa kami yang mengeluarkan ijazah dan kami memastikan ijazah Pak Jokowi ini asli. Mereka tidak terima, masih aja mereka itu mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Kemudian teman-teman Pak Jokowi banyak yang satu kelas telah memperlihatkan ijazahnya sama dengan ijazah Pak Jokowi. Mereka tidak percaya juga bahwa itu dibayar, katanya itu dicipta kondisikan, orang-orang suruh mengaku sebagai teman-teman Pak Jokowi. Pak Jokowi masih diam. Lalu mereka datang ke rumah Pak Jokowi. Apa itu akhlak Indonesia? Bukan, itu bukan akhlak Indonesia. Ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah orang, Assalamualaikum Bapak, coba saya ingin lihat ijazah Bapak asli atau bukan. Kan ini dalam struktur peradaban dan akhlak dari bangsa Indonesia ini sudah jauh. Apalagi Bapak Jokowi orang Solo, orang-orang yang peradabannya lebih halus dari bangsa Indonesia lainnya, bahkan dari satu pulau Jawa dengan kami yang ada di Banten itu berbeda. Kultur orang Solo yang halus. Nah, tentu ini beda dong perasaan di hatinya. Dicatat oleh Pak Jokowi, oke, berarti ini orang-orang ini bukan mencari kebenaran. Orang ini ingin mencari masalah. Mungkin dia ada benci pada saya, boleh. Nanti negara hukum, saya laporkan saja. Dilaporkanlah sama Pak Jokowi. Setelah dilaporkan, mereka kemudian ke Kelabakan, minta bantuan ke beberapa tokoh, termasuk ke Bapak Rizik Syihab, mengadukan ijazah palsunya Pak Jokowi. Mungkin kata Bapak Rizik Syihab, saya juga lagi pusing sebenarnya menghadapi tuntutan nasab palsu. Kalian datang kepada saya untuk melaporkan ijazah palsu. Antara ijazah palsu dan nasab palsu, mana yang lebih berat? Seharusnya saya yang datang pada Anda untuk meminta bantuan tentang nasab palsu, bukan Anda datang pada saya untuk meminta bantuan tentang ijazah palsu. Mungkin begitu, tapi kan kita nggak tahu ya. Cuma saya kira ini aneh ya, atau bukan aneh. Kita bisa untuk kemudian mengambil kesimpulan bahwa sebuah gerakan yang sebelumnya itu tidak diketahui, gerakan ini sepertinya ini dari rakyat yang menemukan indikasi adanya kepalsuan ijazah dari Time New Roman yang tidak ada di tahun 1980-an, kemudian sudah ada dicetakan misalnya skripsinya di ijazahnya, ya kan, asalnya itu dari masyarakat kelihatannya. Tapi ketika mereka mendatangi Bapak Rizik udah kelihatan, oh berarti ini circle-nya di sini, benang merahnya ini. Satu orang yang mempunyai dendam politik karena kalah melulu dalam pemilu, mendukung calon kalah melulu, FPI-nya kemudian dibubarkan, ada dendam di situ mungkin kan. Nah kemudian ketika dipermasalahkan, nyatanya datangnya ke dia juga, berarti ini di situ benang merahnya. Dan ini kita bisa lihat bahwa Bapak Prabowo harus cerdas. Dulu namanya PKI, sekarang bukan PKI. Sekarang namanya Laskar Setan. Sekarang namanya Begal Nasab. Begitu-begitu, saudara. Enggak pakai PKI, saudara. Tapi gerakannya nyata. Mengadu domba ulama, mengadu domba kiai dengan kiai, mengadu domba Habib dengan Habib, mengadu domba Habib dengan kiai. Makanya PKI paling gak suka dengan namanya Habib Rizik atau siapapun yang dekat dengan Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, Habib Alwi, saudara, bahkan Habib Zain, saudara. Enggak, pokoknya dekat dengan Habib Rizik ini semua mesti dihabisi, mesti dihina, mesti dicela, karena selama ada para habaib dan ulama yang istiqomah, PKI tidak akan pernah bisa bangkit, saudara, karena habaib dan ulama istiqomah siap berada di barisan paling depan untuk menghancurkan PKI kapan saja. Polresta Tangerang, saya sampaikan kepada kalian, kalian harusnya adil. Giliran si penyusup bikin laporan, secepat hilang dari penyelidikan, langsung naik penyelidikan, cuma 3 hari selesai. Kita bikin laporan duluan, sampai sekarang nggak tahu kemana laporan. Pengecut, harusnya para penyusup yang bikin umat terpecah belah, mereka masukkan ke dalam penjara. Tapi tidak saudara. Walaupun mereka mau melapor, jangan saya sampaikan, PWRS, jangan kalian ancam kami dengan penjara, dan ancam saya dengan penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi saya permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi saya adalah surga, saudara.
adegan pengeroyokan ini sudah sering kita lihat yang dilakukan oleh si Bahar ini, bahkan oleh yang satu circle sama dia. Dengan adanya PWLS ini sangat membantu sekali kepada masyarakat, terlebih yang ada di sekitaran markas mereka. Kalau sekarang mereka mau persekusi kiai, mau persekusi bangsa pribumi, mikir dua kali. Mereka seperti sekarang ya, kita lihat yang mereka berani ngehajar itu, ngeroyok itu kan, kalau tidak salah itu mukibinnya sendiri, Bang. Bapak Prabowo harus hati-hati, bahkan kepada para senior sendiri pun, dari Bapak Prabowo sebagai tentara, senior kemarin kan para jenderal-jenderal, ada purnawirawan yang mengusulkan 8 poin itu. Ada di antaranya, saya juga setuju itu, di antara 8 poin itu ada yang setuju, yaitu tentang PIK 2 untuk dibatalkan. Itu saya sangat setuju. Tetapi poin yang ke-8 mengenai Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden untuk diusulkannya kepada Presiden Prabowo, kan ini aneh. Ini sangat aneh gitu. Pengusulan pemerintahan atau pemakzulan seorang wakil presiden diusulkan kepada calon presiden. Ini tidak masuk akal. Nah, saya kira ini Bapak Prabowo akan sangat mempertimbangkan dari podcast kita malam hari ini. Saya yakin ini bahwa tidak usah dipedulikan usulan dari siapapun tentang usulan pemakzulan wakil presiden. Kita biarkan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran selama 5 tahun ke depan untuk membawa negara kita menuju pencapaian-pencapaian sebagai bangsa, sebagai negara. Memimpin kita selama 5 tahun. Ayo kita dukung seuyunan seluruh rakyat Indonesia. Dan mengenai usulan-usulan dari kelompok-kelompok, diabaikan saja apabila itu melanggar konstitusi, karena usulan semacam itu tentu yang tidak sesuai dengan konstitusi kita dan mencederai, melukai pilihan masyarakat yang telah dengan sukarela pada saat pemilu menggunakan hak demokratis mereka sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, ini harus kita hormati, ini suara-suara rakyat, suara masyarakat. Nah, kemudian jika nanti 2029 misalnya, ya, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sudah selesai. Nah, ini para orang-orang yang tidak setuju Bapak Gibran, nah itu silakan di situ mainkan politiknya sebelum jadi calon, supaya Bapak Gibran tidak bisa lagi nyalon. Harusnya begitu, gentleman. Jangan sekarang sudah dipilih, sudah jadi wakil presiden, kok dipermasalahkan. Nanti aja. Silakan tuh kecerdasan Anda, mainkan politik Anda agar Bapak Gibran tidak bisa lagi mencalonkan, baik sebagai wakil presiden kembali atau sebagai calon presiden. Tetapi hari ini Bapak Gibran itu sudah terpilih secara demokratis melalui tahapan-tahapan pemilu yang demokratis, suara rakyat yang jelas, tidak ada indikasi-indikasi permainan-permainan di tingkat KPU, tidak seperti masa-masa lalu. Tentu mari kita hormati bersama suara masyarakat, suara rakyat ini kita dukung. Dan mengenai ijazah palsu itu, ya sudah jelas itu ada unsur-unsur penghinaan, di situ ada unsur-unsur pencemaran nama baik. Tentu Bapak Polisi tidak perlu ragu-ragu untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, untuk menegakkan hukum. Pak Jokowi ini adalah warga negara yang dia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan hukum di mata penegak hukum, yaitu di mana dia sudah merasa dihina, dia bilang sendiri. Nah, beliau sebagai warga negara datang ke polisi untuk mengadukan bahwa saya merasa dihina, dan di dalam undang-undang kita ada pasal pencemaran nama baik. Saya ingin mencari keadilan, tolong untuk proses, karena saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Demikian Mas Rizky. Ya, Imad. Kalau memang Rizik Syihab itu yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, kemungkinan besar berdasarkan kebiasaan perilaku mereka, Rizik Syihab juga akan memasukkan laporan juga itu. Idealnya ya, kalau memang yakin ya Rizik Syihab ikut di dalam tim atau bikin laporan yang terpisah tapi dengan kasus yang sama. Tapi faktanya kan tidak ikut-ikut, hanya hanya berkomentar begitu-begitu. Kemudian Kak Imad, kalau selain tentu tadi Kak Imad sudah menyinggung tentang benang merah antara kelompok yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi dengan geng Petamburan itu, tapi saya ingin komentar lebih lanjut barangkali untuk memperjelas. Kira-kira menurut Kak Imad, apa yang menjadi dorongan motif dari kelompok penuduh ijazah palsu itu, kok sowannya itu ke Rizik Syihab gitu? Apa urgensinya bagi mereka itu? Kira-kira menurut Kak Imad bagaimana? Mungkin karena Bapak Rizik dianggap relatif lebih kenal dengan Bapak Prabowo, karena kan dulunya bareng-bareng udah lama tuh waktu nggak jadi terus itu. Ya, jadi ketika didukung oleh Pak Rizik kan nggak jadi tuh. Itu kan tentunya ada
perasaan senasib lah dulu gitu. Nah kemudian Bapak Prabowo mungkin kan mikir, oh waktu didukung Pak Rizik saya nggak jadi-jadi, oh didukung Pak Jokowi langsung jadi, ya kan gitu. Nah berarti ini ada sesuatu nih kehebatan dari Bapak Jokowi atau kesialan daripada Bapak Rizik dan kelompoknya, kan gitu. Nah tapi tentu ada sisa-sisa hubungan itu dianggapnya kan. Gak mungkin orang kok bisa melupakan semuanya. Nah dari situlah potensi masih adanya hubungan itu, mereka datang dengan harapan bisa untuk membantu mereka agar tidak bisa dijerat oleh kasus hukum yang mereka hadapi dari laporan Bapak Jokowi. Demikian. Atau mungkin Pak Rizwan Sianipar CS ini ingin supaya Pak Rizik turun ke jalan kembali, turun ke jalan membawa massa demo di depan Mabes Polri bahwa jangan kriminalisasi ulama kita, Syekh Rizwan Sianipar. Ini kriminalisasi ulama, saudara. Ini mungkin inginnya begitu mungkin Pak Rizwan Sianipar. Kan timnya juga tim pembela ulama di situ. Tim pembela ulama dan aktivis. Kenapa harus ada ulama? Kan seksi kalau ulama untuk membakar emosi masyarakat sumbu pendek itu. Kalau hanya tim pembela aktivis itu kan nggak keren. Tapi kalau ada tim pembela ulama itu agak keren. Makanya seorang Rizal Fadila yang suka caci maki itu kemudian sekarang pakai peci haji. Karena kalau misalnya Roy Suryo kan jadi lucu kalau dia pakai peci haji kan. Namanya Roy Suryo, misalnya Kiai Haji Roy Suryo. Jadi kan nggak lucu. Tapi kalau Pak Rizal Fadila kan dari namanya masih ada bau-bau Arab tuh. Rizal Fadila. Dia pakai peci haji, Kiai Haji Rizal Fadila. Jadi adalah bau-bau ulama. Maka tim ini disebut tim pembela ulama dan aktivis. Iya. Dengar-dengar itu katanya tiba-tiba ketabrak sepeda motor ya? Ya mungkin itu dari keramatnya Bapak Jokowi ya, sebagai orang yang baik, orang yang selalu diam, ya dicolimi, dicaci maki, beliau diam. Jadi mungkin kan Allah yang tidak rela gitu, Mas Rifki. Ya. Baik, terima kasih ya Imat. Ini saya memperhatikan dari komen-komentar yang hadir, belum ada pertanyaan mengenai topik-topik kita, tapi saya baca teman-teman ya, mohon maklumnya tidak saya bacakan karena waktunya sudah 1 jam. Baik, ya Imat, sebagai closing statement ya Imat, dipersilakan. Baik, mari kita bersama-sama sebagai warga Indonesia yang baik, menjaga kerukunan, menjaga adat istiadat, tata krama bangsa Nusantara yang diwariskan dari leluhur kita sampai kita hari ini, di mana kita telah disatukan sebagai bangsa Indonesia dalam satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki nasib yang sama, nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah, kemudian kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, dan kita berjanji, bertekad untuk tidak bisa lagi kita dan anak cucu kita ke depan menjadi bangsa-bangsa yang dijajah seperti dulu daripada leluhur-leluhur kita selama beberapa ratus tahun. Dan tentu kita sebagai bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah. Bagaimana dulu leluhur kita sebelum dijajah menjadi bangsa yang besar, kerajaan-kerajaan yang diakui dunia. Penulis-penulis Portugis itu mencatat bahwa kapal-kapal bangsa Nusantara itu lebih besar daripada kapal-kapal bangsa Eropa. Kemudian jiwa-jiwa yang penuh ketulusan, kata-kata yang sopan santun yang diwariskan, kemudian izzah, harga diri yang diwariskan juga, di mana dulu kita dicatat oleh bangsa-bangsa Portugis dalam Summa Oriental dan lain sebagainya bahwa bangsa kita memiliki jiwa kepedean, jiwa yang penuh dengan kebanggaan sebagai bangsa Nusantara. Di mana kalau ada orang asing datang ke Nusantara, itu mereka harus berjalan lebih rendah daripada bangsa Nusantara sendiri. Dan kalau mereka merasa lebih tinggi, maka ini akan dihajar bahkan sampai dibunuh oleh bangsa Nusantara. Nah, kemudian menghormati pemimpin, menghargai yang lebih tua, itu juga diajarkan oleh bangsa kita, diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kita dalam ruang demokrasi yang telah dibentuk dalam kesepakatan kita sebagai bangsa sejak tahun 1945, tetap memegang erat kebudayaan kita sebagai bangsa Timur, bangsa Nusantara yang memiliki sopan santun, etika di dalam bagaimana kita mengkritik, bagaimana kita beroposisi atau lain sebagainya. Mari kita tunjukkan kebudayaan kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa yang besar di masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Demikian.